Lokataru, Del Pedro, dan jaringan NGO asing di balik kerusuhan? Pola 1998 yang muncul lagi di Indonesia. Pernah dengar nama Del Pedro Marhaen? Direktur Lokataru Foundation ini tiba-tiba ditangkap polisi, dituduh jadi dalang kerusuhan. Pertanyaannya, ini sekadar kasus lokal atau bagian dari jaringan asing yang udah lama main di Indonesia? Kalau kita telusuri, Lokataru nggak berdiri sendirian. Banyak tokoh di dalamnya dulunya aktif di NGO besar penerima dana asing, seperti Kontras, YLBHI, sampai ELSAM yang terhubung dengan USAID dan Open Society Foundations milik George Soros. Contoh paling jelas, Haris Azhar, pendiri Lokataru, sebelumnya aktif di Kontras, organisasi yang sudah lama menerima dana dari Open Society. Beberapa staf Lokataru juga pernah magang atau terlibat proyek bersama ELSAM dan YLBHI, dua NGO lain yang punya rekam jejak pendanaan dari USAID dan OSF. Artinya, orang-orang di dalam Lokataru sudah lama berjejaring dengan NGO yang memang hidup dari donor asing. Lokataru sering kolaborasi dengan Kontras, Walhi, dan Amnesty dalam isu HAM dan advokasi Papua. Semua organisasi itu sudah didokumentasikan menerima dana asing. Dalam beberapa forum HAM internasional, Lokataru juga ikut lewat jaringan ini. Jadi, jalurnya jelas, dana asing, NGO besar, jaringan kolaborasi, lalu Lokataru. Pola ini bukan hal baru. Tahun 1998, ketika Soeharto jatuh, narasi soal HAM, rasisme, dan kerusuhan massal juga dimainkan. Banyak laporan menyebut ada campur tangan lembaga asing lewat pendanaan NGO. Hasilnya, Indonesia guncang, sistem politik berubah total. Pola serupa juga pernah dipakai di Timur Tengah. Libya, Irak, Suriah, NGO asing masuk dengan agenda demokratisasi, ditambah propaganda di media. Ujung-ujungnya, negara pecah, perang sipil, dan hancur berkeping-keping. Kalau dihubungkan, benang merahnya jelas. Dana, NGO, propaganda, lalu chaos. Jadi wajar kalau Del Pedro dianggap lebih dari sekadar aktivis. Kalau jaringannya terkait dengan NGO yang dibiayai asing, berarti dia bagian dari pola proxy war. Ngomong HAM di depan, tapi efeknya bisa bikin negara goyah. Sekarang gue tanya ke kalian, ini murni aktivisme lokal atau pola lama yang dipakai lagi di Indonesia?